Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Vina. Selamat pagi Juki, selamat pagi teman-teman. Aduh, udah lama ya gak ketemu, kangen ya. Dan kita lagi spesial banget nih, soalnya kita lagi recording Live bersama-sama di satu tempat dan waktu yang sama. sesuatu banget ya. Tidak melalui Zoom atau rekaman terpisah nih. Dan kita teman-teman lagi sambil makan nangka nih sekarang. Enak nih, enak banget, manis banget. Nangka yang baru banget dipetik dan dikupas dan dibungkus. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, tadi selamat pagi, masa pagi-pagi makan nangka? Jadi kita recordingnya lagi sore-sore nih sebenarnya, sambil kongkow di kafe. Jadi kalau ada suara-suara kafenya gini, ya gitu, lagi ambience-nya lagi enak-enak kayak gini deh, sore-sore di kota Jogja. Kayak langsung ke spill ya, di kotanya kita lagi di Jogja nih. Nah, kita hari ini ngomongin apa nih Juk? Isu yang hangat banget. Kita ini recordingnya hari Sabtu ya, tanggal 30 Agustus ya Vin ya. Dan seperti kita ketahui bersama teman-teman, kemarin-kemarin ini sebenarnya dari tanggal 25 Agustus ya, kan udah mulai ada demonstrasi-demonstrasi. Tapi kemudian ada kemarahan nih, kemarahan yang sangat, karena ketika tanggal 28 ada insiden ya di Jakarta. Benar, teman-teman mungkin menyaksikan juga di media sosial atau di TV kalau ada insiden yang sampai menewaskan satu orang dan akhirnya semua rakyat yang tadinya sudah marah gitu, tapi menjadi semakin marah dan akhirnya banyak demo di mana-mana, di banyak kota, di banyak pulau, dan ke arah anarkis lah ya. Iya betul, dan kabarnya tuh kemarin ya, kalau dari hari recording kita ini, kemarin di tanggal 29 itu di Jogja juga ada kericuhan kali ya, bisa dibilang kericuhan juga karena sampai ada pembakaran dan bentrok di area Polda DIY. Dan di Jakarta yang saya dengar lebih parah juga ya, karena ada halte-halte yang dirusak, lalu ada halte yang dibakar juga ya kalau nggak salah. Yang ngeliat di berita sih, yang udah pasti tuh halte yang di depannya GBK, yang Istora Mandiri, terus di Senen juga, terus ada di beberapa tempat lah ya, nggak cuma satu gitu. Dan kemarahannya tuh maksudnya sangat-sangat dimengerti gitu. Saya pribadi juga marah melihat kejadian yang sekarang, melihat situasi yang kita nggak bisa, kayak nggak punya daya apapun ya selain marah, ya gak sih? Jadi cuma bisa marah doang. Terus melihat berita pun jadi kayak merasa sangat tervalidasi gitu. Kemarahan kita tuh bukan kemarahan sendiri, tapi kemarahan beramai-ramai. Nah, tapi mungkin yang mau kita ceritain di sini adalah gimana kita melihat fenomena ini kali ya. Betul sekali, dan juga mungkin pengalaman kita pribadi ya dalam melewati si fenomena ini. Tapi pertama-tama kita turut berduka cita dulu ya. Ya betul, turut berduka cita untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Baik itu yang di Jakarta di tanggal 28, saudara Afan ya, seorang driver Gojek, dan juga korban meninggal di Makassar. Sangat prihatin, turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Teman-teman, kalau kita ngomongin, ini kan kita cerita experience ya, kita ngelewatin ini. Nah, saya tuh waktu berangkat dari Jakarta tuh di hari Kamis. Nah, itu tuh selisipan 5 menit sama demo gitu. Jadi di belakang saya demo. Kalau misalnya saya 5 menit itu nggak naik kendaraan apapun, mungkin saya udah kejebak juga di demo. Terus saya pergi ke Semarang. Nah, pas jalan-jalan pagi itu di Semarang masih santai gitu, masih nggak ada apa-apa. Kita ninggalin Semarang tuh sekitar jam 11. Nah, nggak tahu juga ternyata di jalan yang kita lewatin, maksudnya gue sama temen gue ya, itu ternyata juga terjadi kericuhan yang akhirnya bakar-bakaran. Nah, pas nyampe Jogja, di Jogja ternyata kejadian bakar-bakaran juga nggak jauh ya, deket banget gitu sama yang dihadapin gitu. Terus lumayan kok kejar-kejaran begini gitu, berarti apa yang sedang terjadi di situ sih. Saya udah takut, udah mulai ketakutan, udah mulai khawatir, udah mulai tangannya gatel pengen buka sosial media. Nah, tapi begitu ngelihat sosial media kok kan postingannya sama tuh ya, setiap orang ngeposting hal yang sama, bagaimana demokrasi yang tidak
nyata gitu di tempat kita, bagaimana orang-orang merampas hak orang lainnya gitu, yang lebih kuat merampas hak yang lebih lemah. Pas ngelihat postingan teman-teman, ngelihat postingan saudara-saudara, ngelihat postingan siapa tuh sama gitu, yang gue rasain adalah sama seperti yang mereka rasakan, tapi ke sosial medianya sendiri ya, gue sih sedih loh ngelihat sosial media tuh, sampai to the point gue berhenti ngeliat sosial media karena story apapun yang gue klik atau enggak feed apapun yang gue lihat, mau di Instagram, mau di thread, mau di TikTok, semuanya sama gitu, isinya itu exactly post yang sama. Sangat sedih, dan kayak gue lebih memilih untuk gue berhenti dulu deh lihat ini, udah nggak kuat gitu. Nggak kuatnya karena terlalu sedih, beneran berhenti karena sedih banget gitu. Karena gue ngerasa kalau misalnya gue ngeklik lebih lanjut lagi, gue akan masuk ke kesedihan yang jauh lebih dalam, yang gue takut jadi bias dan gak bisa berfungsi dengan normal gitu guanya, karena akan masuk ke kesedihan yang berlarut-larut. Nah di situ gue akhirnya memutuskan untuk ya udah, gue nggak usah lihat sosial media sebentar, bahkan WhatsApp pun gue nggak mau buka, karena kalau ngelihat WhatsApp kan ada grup-grup juga yang ngobrolin hal-hal yang mirip ya. Nah di situ tuh sampai pokoknya message gue udah banyak banget. Beruntungnya lagi ada acara, jadi bisa stop gitu ngeliatin si sosial media. Nah pas malam nih, kan biasa gitu kita sebelum tidur nih ngeliatin, atau enggak sebelum mandi ngeliatin sosial media. Gue pas ngebuka, aduh kembali gitu, kayak apa ya, kayak habis kehilangan, gue bingung ngedefinisiinnya kehilangan apa ya, pokoknya kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan yang bikin gue sedih gitu. Sedih banget, yang tadinya tuh gue punya sesuatu itu cukup berharga, tapi sesuatu itu kayak diambil, dan gue tuh sedihnya kayak gitu. Sampai sekarang belum bisa ngedefinisiin sih sedihnya apa. Gitu gue. Gimana lo, Jok? Nah kalau gue tuh sebenarnya gue nggak tahu loh, minggu ini tuh lagi demo sebenarnya dari tanggal 25. Gue baru tahu, dan kita kan ada seminar ya. Jadi teman-teman gue sama Vina kemarin di tanggal 29 sore itu sebenarnya sedang bikin seminar nih di Bentang Pustaka, salah satu penerbit mayor yang kebetulan memang kantor pusatnya ada di Yogyakarta, dan kami collab nih. Jadi kemarin ngasih seminar mengenai kesehatan. Otomatis karena gue yang di Jogja kan, pikiran gue menyiapkan si seminar itu ya, dan jadinya nggak terlalu into sama oh ternyata ada demo ya dari hari Senin gitu, itunya nggak terlalu into. Jadi gue baru ngeh kalau misalnya ada demo tuh tanggal 28 malam, pas udah ribut tanggal 28 malam, pas udah ribut tiba-tiba buka sosial media malam-malam, loh ada yang kelindes, ada yang apa, itu kan 28 malam ya baru ributnya kan. 28 tengah malam. Bahkan gue sendiri tuh nggak tahu di tanggal 28 itu tuh mau ada demonstrasi. Gitu, hari Kamis kan. Nah gue tuh nggak tahu di tanggal 28 hari Kamis itu mau ada demonstrasi. Baru tahu malamnya waktu mau tidur buka sosial media, ternyata ada demo dan udah ricuh dan ada yang meninggal. Dan satu masuk rumah sakit karena kritis ya, setahu gue. Kemarin juga gue nggak nyangka bakal ada demonstrasi sampai ke seluruh Indonesia. Kepikirannya paling demo lagi tuh hanya di Jakarta aja gitu. Ternyata setelah kami selesai seminar di Bentang kemarin, barulah kami tahu, oh di Polda DIY itu udah banyak masa ojol, dan habis maghrib itu udah mulai bakar-bakaran tuh di halaman Polda. Padahal sebelumnya udah dari siang masa ojol, bukan masa ojol aja kali ya, Mahasiswa juga ada. Mahasiswa juga ada. Jadi udah dari siang masa pendemo itu ada di Polda DIY setelah Jumatan ya. Tapi baru mulai bakar-bakarannya maghrib. Dan baru taunya kami setelah seminar itu bahwa ada demo di Polda DIY, dan sebenarnya lokasi kami tuh gak terlalu jauh gitu sama Polda tersebut. Hampir aja kami juga akan melewati area di depan Polda tersebut. Untung saja karena salah belok gitu ya, salah ngambil arah, jadi kayak nanggung sekalian, ya udah gak jadi ngelewatin Polda DIY itu. Padahal tadinya mau lewat sana, untung banget. Di jalan baru udah kerusuhan, ada bakar-bakaran segala gitu. Dan ternyata makin malam makin rusuh sampai pagi.
hari ini teman-teman, ketika kami recording di hari Sabtu ini, sebenarnya tuh kami sedang ada janji nih dengan teman-teman Eating Reorder ya untuk jalan pagi bersama di alun-alun Kidul Yogyakarta. Tapi kami pikir juga kayaknya lebih baik untuk di cancel terlebih dahulu, apalagi dekat dengan Polrestabes ya. Kan kita unpredictable banget ya kalau demo-demo kayak gini ya, pengennya damai tapi kalau misalnya tiba rusuh kan lalu terjebak di dalamnya susah juga ya. Jadi kayaknya untuk keamanan ya udah deh kita cancel dulu. Perasaan gue mungkin yang paling menyedihkan tuh karena tidak berdaya ya. Dan gue rasa mungkin mostly dari kita seperti itu ya, marah tapi nggak berdaya, nggak tahu mau menyampaikan ke siapa, makanya jadi apa ya, frustrasi ya, betul, frustrasi. Tapi kalau dilihat pola-pola pembakaran yang terjadi di kota-kota, bahwa semuanya tuh dimulai setelah maghrib nih. Kalau dicek-cek ya di sosial media, banyak kan setelah maghrib baru mulai bakar ini itu. Kok kayaknya ada yang menunggangi si rasa frustrasi ini ya? Kayak ada provokatornya gitu loh. Dan orang kan ketika udah ada satu yang berani, yang lain tuh tinggal ngikutin doang sebenarnya gitu. Nah, di titik itu gue merasa, kita perlu lebih mindful nih, lebih bijak untuk sadar bahwa mungkin saja ada provokator-provokator nih di antara kita yang emang kemudian mau ngedrive si protes ini jadi sesuatu yang malah mengadu domba, malah menyerang kitanya sendiri gitu. Di tanggal 29 pagi sendiri kan udah mulai banyak tuh ya yang komentar-komentar postingan-postingan duka cita karena berpulangnya Afan di tanggal 28 itu. Dan di 29 pagi itu postingannya kan postingan marah atas keadaan yang ada. Teman-teman, setiap postingan kan punya energi ya. Energi yang terbaca kan energi marah semua. Mau gak mau itu kita jadi marah juga gak sih? Dan ketika tiba-tiba ada rasa marah nih di diri gue, yang guanya gak sadar ternyata itu karena apa yang gue baca, gue baru nyadar nih beberapa jam setelahnya. Karena kok pagi ini gue tiba-tiba ngomel-ngomelin anak gue mulu gitu, kayak marah gitu. Marah kenapa? Padahal kok kayaknya anak gue sebenarnya kelakuannya dibanding yang kemarin-kemarin biasa-biasa aja gitu. Maksudnya ya bawelnya atau rada ngeyelnya yang ngeyelnya anak-anak biasa dianya sehari-hari. Jadi gue sempet tuh di satu titik berhenti, waduh gue kenapa marah-marahin anak gue ya. Terus gue mikir, aduh ini kayaknya karena guenya baca-baca postingan yang marah ini mungkin kebanyakan di pagi itu gitu. Baru juga bangun, buka HP, yang dilihat postingan marah ya. Akhirnya kemarahannya terbawa. Nah di situ gue akhirnya menutup sosmed. Menutup dalam artian gak gue buka-buka dulu ya. Apalagi kemarin kan harus konsen nyiapin acara yang buat sore gitu. Jadi baru setelah acara itu baru guanya buka sosmed lagi. Dan di situ baru gue tahu yang Polda lagi kerusuhan juga gitu sih. Kalau gue mungkin sedikit bedanya adalah, kan beda ya cara kita untuk menerima emosi gitu ya. Jadi kalau gue bedanya adalah gini, pas lagi tanggal 28 nih, pas lagi belum terjadi tuh yang parahnya, tapi kita tahu ada demo. Nah di situ gue kayak ngeliat postingan ini lagi, aduh capek gitu. Nah pas udah malam, gue beneran lagi sakit. Karena lagi sakit jadinya makan obat yang ada obat tidurnya. Gampang tuh untuk tidur karena memang udah gak ada energi, plus lagi jalan juga. Nah pas tanggal 29-nya ini teman-teman, gue tuh lagi mau pulang dari tempat seminar ke hotel. Nah dari tempat seminar ke hotel itu jaraknya cukup jauh dan sebenarnya harus melewati yang rusuh tadi. Tapi karena satu dan lain hal kita udah muter lah, udah aman. Nah pas gue nyampe Tugu Jogja kan tempat rame ya. Nah gue ngeliat kerumunan orang, itu udah dengan ketakutannya udah punya nih, ketakutan wah ini bakal ngeri gak ya, bakal ke S98 gak ya, bakal kayak apa, udah ada tuh di kepala. Nah pas gue ngeliat kerumunan orang gue langsung takut. Bukan cuman gue, driver gokarnya juga takut. Wah demo mbak, demo gitu. Padahal bukan demo, ternyata setelah besoknya gitu kita tahu ternyata itu bukan demo, hanya sekumpulan orang yang sedang melakukan aktivitas olahraga sih ya itu. Jadi nggak masalah sebenarnya.
Oh, selebrasi ya? Selebrasi klub sepak bola lagi menang tanding. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, tapi ada kerumunan dan gue langsung takut. Nah, hotel gue itu lokasinya sekitar 400 meter dari Tugu. Nah, yang terjadi adalah gue jadi malah pas gue bukain sosial media, gue malah makin nyari gitu berita-berita itu, dan gue malah jadi makin takut. Yang terjadi adalah gue lagi capek di situ tapi nggak bisa tidur. Karena gue takut ini kalau terjadi beneran kerusuhan. Gue hotelnya cuma 400 meter dari Tugu, gue di lantai 1. Jadi pintu masuknya tuh memang dijaga security, tapi nggak ada kayak kan biasa ada kunci, ada lock atau apa, ini nggak ada. Kan tak serem ya, itu aja udah membuat gue nggak bisa tidur sampai malam, sampai pagi malah. Tuh, jadi emosinya ke arah ketakutan. Nah, buat teman-teman mungkin yang nggak relate, kita waktu tahun 98 kita di Bandung ya. Gue menjuki di Bandung, dan kita waktu itu masih gue SMP kelas 2. Kenapa gue inget SMP kelas 2? Karena waktu itu gue harusnya ada studi tour ke Jogja, tapi dibatalkan karena waktu itu rusuh banget kondisi negaranya. Sebagai anak SMP kelas 2 memang belum ngerti ya tentang yang kayak gini, tapi ketakutannya tuh kerasa karena waktu itu di Bandung nggak banyak yang dibakar, cuman ada beberapa sekolah yang dibakar lah. Itu kan traumatik ya buat seorang anak umur berapa udah 13 14 ya, 13-14. Itu kan cukup traumatik ya ngelihat sekolah dibakar, segala macam dibakar. Jadi begitu sekarang terjadi yang rusuh-rusuh ini, kebayangnya tuh kesana, ketakutan yang muncul tuh ketakutan. Dan tahu juga yang masalah tragedi 98 yang di Jakarta, yang ada banyak kejahatan yang sampai sekarang belum diakui oleh negara. Teman-teman gue juga ada yang ngalamin gitu kejahatan-kejahatan tersebut, yang sampai bahkan harus lari ke luar negeri. Nah, itu kan membekas banget ya. Jadi pas kemarin muncul kayak gitu, apalagi di seluruh Indonesia tiba-tiba pada rusuh, di Bandung rusuh, Makassar rusuh, Bali, tadi pagi ya Bali ya, pokoknya agak di belakang, terus Surabaya rusuh, Solo, Semarang, semuanya rusuh. Gue langsung wah, ini apakah akan terulang lagi gitu. Gue tahu memang chance buat kesananya ada, dan tapi gede juga chance buat enggaknya ya, karena sosial media kita juga cukup kuat, influencer bisa mengarahkan supaya kita nggak terlalu marah, tapi kan tetap nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Jadi kalau gue kenanya di ketakutan, dan ketakutan itu berhasil membuat gue sangat tidak produktif, dari mulai tidur, dari mulai kerja. Tadi sepanjang kerja juga gue mikirinnya juga terus aja itu. Terus pas lagi jalan gue mikirinnya itu. Dan satu lagi ketakutan, sekarang gue takut buka Instagram karena gue nggak pengen ngasih makan gitu si ketakutan itu. Jadi takut untuk lebih takut gitu sih bilangnya. Gue takut untuk nanti lebih takut lagi. Gue pengennya udahlah di sini aja gitu, stop takutnya di sini. Nah, kalau menurut gue tuh ada kecenderungan ini juga ya. Kan dari kemarin tuh ada komentar-komentar apa biar kayak reformasi kayak 98 gitu ya. Terus ya nggak usah terlalu diromantisasi lah gitu. 98 tuh mengerikan loh. Memang perjuangannya tuh mulia gitu ya untuk menduduki si gedung MPR DPR-nya yang disitunya oke. Tapi sampingannya yang dilakukan oleh provokator lain, yang ditunggangi oleh pihak lain, dan kemudian diikuti oleh masyarakat yang lain, penjarahan, pembakaran gedung sampai berapa ratus orang yang meninggal, pemerkosaan massal yang tidak diakui oleh Fadlizon sampai sekarang. Itu kan terjadi loh teman-teman. Jadi menurut gue ketika diromantisasi terus-terusan tuh orang tuh jadi mikirnya tuh ayolah kayak 98 aja, jangan dong. Ngeri tahu. Gila aja gitu kalau misalnya kayak 98 lagi gitu. Kita perlu marah, kita perlu demo. Gue sendiri ngomong di grup gue waktu kemarin itu bahwa gue percaya kita tuh gak boleh ignoran sama keadaan bangsa. Apalagi mungkin saja kita tuh orang-orang yang punya privilege lebih dibandingin mereka yang gak bisa bersuara gitu. Kita tuh masih punya kanal bersuara yang lumayan banyak, dari sosial media kita, dari podcast ini, dari komunitas-komunitas kita. Kita masih punya daya untuk membuat sesuatu yang algoritmik menjadi ritmik di WhatsApp. Sama seperti kemarin nasihatnya teman kita kan, Kak Merlina Lim tuh, yang bilang ya pergunakanlah sosial media tuh untuk membangun kedekatan-kedekatan yang lebih nyata. Makanya gak boleh ignoran sama keadaan bangsa gitu. Siapa lagi yang bersuara kalau bukan kita? Balik lagi, gak perlu juga meromantisasi 98 gitu sehingga mengangan-angankan kejadian itu. Enggak loh, gak usah. Dan mari kita berdoa supaya aspirasi ini di satu titik
Teman-teman, ini kan pejabat-pejabatnya pada degil ya, keras kepala. Kalau misalnya dibilangin, siapa sih yang bisa mengubah mereka? Yang punya kekuatan lebih daripada manusia kan ya yang penciptanya ya. Jadi yang kita bisa sekarang lakukan apa sih? Selain demo, selain mendoakan yang demo, selain membantu yang demo, ya udah kita berdoa juga. Semoga si pejabat-pejabat ini diubahkan hatinya, kayak nggak rela ya. Tapi memang sebenarnya perlu ikhlas untuk itu sih, menurut gue, untuk mendoakan itu. Perlu ikhlas dulu untuk mendoakan itu. Iya sih, gue setuju juga sih. Kita mikir dulu kali ya sebelum bertindak gitu. By all means kita tuh setuju dengan kemarahan yang sekarang terjadi. Satu pihak loh, kita satu sisi. Yang ingin ditekankan itu adalah jangan sampai kita salah langkah gitu. Jangan sampai nanti malah backfire ya. Malah salah gitu ke kitanya, baik secara legal gitu, ternyata kita mengucapkan kata-kata yang tidak kalah bodoh dengan yang sudah diucapkan, yang bikin kita marah sekarang. Yang bikin kita marah sekarang kan terutama karena banyak ucapan-ucapan bodoh ya dari pemimpin gitu. Nah, kita jangan ikutan bodoh dong, pelan-pelan gitu. Tarik nafas dulu, terus kita cari cara yang terbaik untuk kita demo. Saya juga setuju demo. Saya seorang yang sangat setuju demo. Dari dulu, dari zaman waktu demo masih nggak gede-gede, saya sangat setuju dengan demo. Karena itu salah satu cara kita untuk memberikan masukan ke penguasa gitu. Dan segala sesuatu yang salah harus dikritik. Dan siapa yang bisa mengkritik ya kita. Walaupun ujung-ujungnya nanti yang bisa mengubah mereka ya mereka sendiri, atau ya itu tadi kayak kata Juki bilang, penciptanya mereka. Gue sampai sekarang belum ngeposting apa-apa di Instagram gue. Udah sih nge-repost sih udah sekali gitu ya. Cuman gue tuh punya cita-cita, kayaknya gue pengen nulis sesuatu yang bukan cuman nge-repost gitu. Gue pengen ngomong sesuatu ke kebetulan teman-teman gue yang gak nyampe 1000 itu, yang hampir 1000 orang itu di Instagram, bahwa gue juga punya kesedihan dan kemarahan yang sama. Gue tuh pengennya gini loh, cita-cita ya, pengennya orang-orang tuh yang demo tuh karena sedih, bukan karena marah. Maksudnya gue pengen orang-orang itu berangkat demo itu bukan dengan emosi yang meluap-luap gitu, tapi karena sedih, frustrasi, gak bisa apa-apa. Nah, menurut gue di situ emosi malah lebih main dibandingin marah. Marah yang tidak beraturan ya, marah yang bakar-bakar, marah yang kemarin juga udah kejadian ngejarah gitu. Nah, gue pengennya orang tuh kalau bisa malah kita nangis rame-rame dah. Gimana? Kalau misalnya kayak gitu, misalnya nih berapa orang gitu, 5.000 orang maju nangis semua, menurut gue dunia akan ngelihat. Kita nangis bareng, nangis serius ya, nangis karena sedih gitu. Dibandingkan kita teriak-teriak, ngamuk, bilang penguasa bangsat dan segala macam, itu menurut gue efek psikologisnya lebih kena kalau kitanya sedih dari dalam hati gitu. Kesedihan tuh udah terlalu sedih sampai iya beneran sedih gitu. Jadi bukan marah, karena kalau marah itu kan kita suka ini ya secara psikologi gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang naik nadanya, kita naik lagi nadanya, balik lagi naik nadanya. Nah, tapi kalau misalnya kita nangis, nggak mungkin dibentak-bentak gitu sama orang itu, karena kita udah nggak ada jalan lain gitu. Kalau ada yang mau bareng gue, yuk demo nangis sambil sedih tapi rame-rame, bukan. Maksudnya ini beneran sedih loh. Gue sih kalau ngelihat ini aja, ada ratusan ojol yang nganterin Mas Afan ke pemakaman. Itu gue terharu parah loh. Terharu sedih dan terharu bangga gitu. Ada yang bisa sampai segitunya. Ada yang sampai nganterin rame-rame gitu. Atau enggak ada orang yang demo mengucapkan tuntutannya. Tapi begitu ada orang yang ngomong kasar, demo sambil ngomong binatang-binatang, gue jadi gak simpati gitu. Padahal sama, kemarahannya sama, kesedihannya sama, cuman cara meluapkannya kalau jadi ilegal akhirnya malah bikin masalah baru. Nah gitu, jadi cita-cita gue adalah kalau mau berangkat demo, yuk kita berangkat dari kesedihan yang sama, bukan dari kemarahan yang sama. Gue setuju. Karena baru juga gue ngeliat yang demo dan mencaci maki ya. Mengerti sih, caci maki itu adalah lambang kemarahan yang berusaha dikomunikasikan. Tapi gak enak aja ya dengernya ya. Gak enak dengernya. Karena ya kalau menurut gue jadi lebih mengedepankan ego daripada ketulusan kali ya. Kalau misalnya jadinya mencaci maki.
gue mau bilang ya apa gunanya juga sih mencaci maki gitu ya. Mending kalau tersinggung orangnya ya kalau dianya cuek bebek aja kan ya. Caci maki tuh menurut gue tuh mengotori diri kitanya sendiri dengan emosi-emosi negatif tuh yang nggak penting gitu ya, nggak perlu. Marah tuh menurut gue nggak negatif loh. Marah itu netral kali ya, tapi bisa jadi positif ketika kita bisa memanifestasikan kemarahannya dengan baik. Ketika manifestasi kemarahannya berupa caci maki, ya jadi negatif sih menurut gue. Dan itu sebenarnya jadi mengotori hati sendiri ya. Makanya gue setuju sama apa yang dibilang Vina. Kalau teman-teman lihat halte yang Istora Mandiri yang di Senayan GBK, di depannya itu ada vandalisme. Vandalismenya ada coret-coretan gitu ya. Di halte yang sudah dirusak dan dibakar ada vandalisme. Cuman tulisannya itu kasar. Dan kasar tuh dalam artian caci maki gitu yang tadi kayak Juki bilang. Dan melihat itu jadi nggak tenang gitu. Gue tahu marah, gue juga marah sama. Tapi boleh nggak kita ke source utamanya? Kalau misalnya kita merasakan tidak adil, yuk kita tulis tidak adil, ketidakadilan gitu. Atau misalnya pencuri, nggak apa-apa kita sebut aja kalau mereka memang pencuri. Atau kalau mereka memang koruptor, kita sebut koruptor. Tapi yang gue lihat tulisannya itu lebih mengarah ke arah seksual gitu. Ya memang si kata itu adalah biasanya untuk saling mencaci maki atau saling menghina. Cuman dalam konteks kenegaraan, dalam konteks kebersamaan ini kan berbangsa dan bernegara gitu, kok gue ngerasa takutnya malah jadi backfire. Mungkin gue cerita satu pengalaman demo gue di negara lain kali ya. Gue waktu itu ada di Korea waktu mereka impeach presidennya. Presiden yang mereka rasa presidennya nggak cocok. Di sana, wah semua kampus mengerahkan massa. Sama kayak kita juga kan mulai kan, UI juga sudah mengerahkan massa, kampus gue juga UPN juga mengerahkan massa. Waktu itu juga gitu, kampus, kantor semua diliburin untuk mereka mengerahkan massa, bahkan orang-orang asing banyak yang ikutan demo karena merasa bahwa si presiden ini jahat dan tidak cocok untuk negaranya. Mereka berangkat ke ibu kota, terus mereka padati semuanya, tapi dilakukan dengan sistematis. Artinya betul mereka berteriak-teriak, teriakan-teriakannya diatur. Maksudnya diatur tuh supaya kompak ya, bukan diatur supaya dibatasi, enggak. Keras banget, sampai ada yang satu yang gue inget banget ya, disebutin pokoknya si presiden suruh pergi keluar angkasa. Maksudnya ada yang sampai kayak gitu, suruh pergi aja lu keluar angkasa, kayak gitulah kasarannya gitu. Terus ada juga kata-kata lain yang mati aja lu apa segala macam ada. Cuma dia tidak mencaci maki dengan cacian yang nggak masuk gitu, yang nggak nyambung. Dan itu semua rakyatnya itu tidak ada yang merusak. Ada yang dibakar-bakar, tapi itu berupa kayak kayu bakar, dibakar supaya mendapatkan perhatian. Jadi jalan panjang gitu, di beberapa spot ditaruh kayu bakar atau ban gitu untuk dibakar supaya nyala. Tapi nggak ada gedung yang dibakar, nggak ada kendaraan yang dibakar, yaitu karena mereka merasa bahwa sesama rakyat ya bukan untuk dirusak. Kan itu kan kebutuhan rakyat ya, kalau gedung, halte dan segala macam itu kebutuhan rakyat, bukan untuk dirusak, tapi untuk dipertahankan. Jadi mereka bikin station sendiri untuk membuat api supaya kelihatan, dan ada teriakan-teriakan terhadap masyarakat. Dan itu kan ada, kalau gue nggak salah ada 1 juta orang yang sampai turun sampai akhirnya, dan itu tuh dilandasi oleh kesedihan yang sama. Gue yakin ada pasti kata-kata yang kasar juga, cuman yang mencaci maki nggak dominan lah, dan itu tidak disebarkan lewat sosial media. Jadi rakyatnya tuh bersatu supaya presidennya waktu itu di-impeach. Dan gue cukup terharu, media nasional juga cukup terharu melihat itu rapi, rata. Akhirnya rakyat yang menang waktu itu. Di situ. Bukan berarti kita harus mengikuti ya, cuman ini ada satu contoh gitu. Gue pernah menyaksikan dengan mata kepala gue sendiri yang kayak gitu. Dan ini memang jarang gitu bisa terjadi seperti ini. Bisa jadi karena karakter bangsa dan segala macamnya juga berbeda. Cuman kalau misalnya bisa mengarah ke sana aja gitu, menurut gue itu udah udah menuju kemajuan cara berpikir lah ya. Nah menurut gue kalau bisa kayak gitu, rakyat tuh bisa melakukan apa aja. Mau presiden, mau misalnya kita nggak setuju sama pemimpin, bisa dilakukan dengan cara seperti itu gitu. Tapi itu cuma pengalaman aja ya teman-teman ya, salah satu pengalaman gue waktu gue menyaksikan demo di tempat lain. Ya, untuk menutup episode ini sih, kalau gue ingin berpesan, teman-teman, kita punya jalan perjuangan kita masing-masing, tetap berjuang sesuai kapasitas masing-masing yuk.
yang punya media untuk bersuara lewat apapun itu, yuk kita bersuara dengan positif. Nggak harus pakai bahasa-bahasa halus gitu ya, tapi nggak perlu mencaci maki juga gitu. Semangatnya lebih positif lah, lebih hopeful untuk anak-anak kita nanti gitu. Gue sih pengen ngajak teman-teman semua bareng-bareng yuk, ini perjuangan berat, perjuangan besar, perjuangan panjang, dan hal ini terjadi bukan tiba-tiba, ini tuh sudah akumulasi dari beberapa tahun ke belakang dan dari beberapa, kalau abad kayaknya nggak tahu ya, kita kan belum hidup ya. Tapi berapa puluh tahun sebelumnya ini udah terjadi, sudah ada dasarnya. Jadi kita untuk memperbaiki ini nggak bisa overnight gitu, nggak bisa cuman sehari. Ini progres yang harus kita jalani pelan-pelan dengan banyak perjuangan. Yuk kita jalani ini dengan bersemangat, dengan baik-baik, dengan semangat berjuang gitu. Jangan nyerah. Karena yang sedih tuh gue kadang-kadang denger gini nih, paling juga ntar mah kalah lagi gitu. Sering banget gue dengar kata-kata itu. Dan gue kayak, ya yuk berjuang sama-sama yuk. Gak apa-apa kok berjuang, gak apa-apa. Boleh kok berjuang, dan situasi kayak gini gak selalu akan seperti ini. Nanti akan ada masanya mereda, akan ada masanya naik. Bisa jadi akan ada turun juga. Cuma situasi seperti ini tidak akan selamanya. Jadi bagaimana kalau kita berjuang bersama teman-teman? Mau nggak? Yuk. Oke, gitu aja dari kami berdua. Nah teman-teman, ketemu lagi ya sama kita di episode mendatang. Semoga situasinya sudah jauh lebih baik dari saat ini. Yeay, semangat. Sampai jumpa. Dah.